Shalom, saudara haleluya. Selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita akan lihat 1 Korintus bab yang pertama dari ayat 22 hingga ke 26 dengan tajuk ini. Ingat kembali panggilan keselamatan Anda. Mari kita baca dari ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tetapi banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Demikianlah firman Tuhan. Paulus masih membandingkan hikmat Allah dengan hikmat dunia. Hikmat manusia ya. Menurut Allah, hikmat dunia adalah suatu kebodohan. Kenapa? Sebab ayat 21 berkata, hikmat dunia tidak dapat membawa manusia menemukan kebenaran atau mengenal Tuhan, dan tidak dapat membawa manusia kepada keselamatan. Dan cara manusia melihat keselamatan dan cara Tuhan melihat keselamatan jauh berbeza dan sama sekali bertentangan. Kalau manusia mau penyelamat yang gagah perkasa dan kuat, tapi keselamatan Tuhan harus melalui kematian, yaitu kematian Yesus. Jadi ayat 26 berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ya saudara, ingat saja keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Paulus mahu kita melihat kembali siapa kita sebelum diselamatkan. Adakah kita orang yang hebat? Adakah kita orang yang berpengaruh ataupun yang bijaksana, berkedudukan tinggi? Ya, mungkin ada di kalangan Anda yang diberkati dengan semua ini. Tapi, adakah Tuhan melihat status Anda untuk selamatkan Anda? Sudah pastinya tidak. Jadi bahagian kedua ayat ini berkata, menurut ukuran manusia. Ya, dunia menilai manusia dengan kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan, status, dan pengaruh. Tapi dalam rencana keselamatan Tuhan, Tuhan tidak melihat semua itu. Ya, sekiranya bergantung kepada usaha manusia, tidak ada orang yang dapat diselamatkan. Sebab manusia tidak sempurna dan pada dasarnya dimurkai Allah. Dan sekiranya bergantung kepada kebijaksanaan dan kepintaran manusia, Tuhan itu tidaklah adil. Sebab bukan semua manusia dilahirkan pintar cerdik. Dan kerana itu tidak semua orang dapat diselamatkan. Ya saudara, keselamatan tidak pernah bersandar pada kelebihan manusia, tetapi pada kasih karunia Tuhan. Ingatlah bagaimana kita diselamatkan. Dalam Efesus bab 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab kerana kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jadi kita lihat, kita diselamatkan bukan dengan apa yang kita miliki, tetapi apa yang Tuhan beri. Semuanya hanya kerana
kekayaan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Jadi ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Saudara, apabila kita mengingat kembali anugerah keselamatan kita, ia menjadi kesaksian hidup kita yang memiliki kuasa besar. Amin. Macam mana? Nah, ini diungkapkan dengan sangat luar biasa dalam Wahyu. Wahyu bab 12 ayat 11 yang berkata, dan mereka, yaitu orang-orang percaya, mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Wow, luar biasa. Kesaksian hidup kita memiliki kuasa besar. Ya, kuasa untuk mengalahkan iblis. Yaitu pengakuan dari mulut kita. Bagaimana Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita. Yaitu bukan berdasarkan usaha kita, melainkan pekerjaan Tuhan yang dari awal hingga ke akhir yang menjamin keselamatan kita. Haleluya. Kesaksian hidup kita lah yang berkuasa untuk mengalahkan iblis. Haleluya. Amin. Saudara, oleh kerana itu sangatlah penting bagi kita untuk selalu mengingat kisah keselamatan kita. Kerana hal itu adalah sumber kesaksian kita. Apabila kita mengingat kembali bagaimana Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita, ia seharusnya membawa kita kepada kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Kerana kita sememangnya tidak layak, tetapi kita dikasihi Tuhan. Seharusnya membawa kita kepada kesyukuran. Kerana kita menerima anugerah-anugerah yang tidak mampu kita beli. Amin. Dan harus membawa kita kepada ketaatan, yaitu hasil perubahan hidup dan identiti yang diperbaharui. Saudara, kerana itu hidup kita harus berubah. Sebab Allah telah menyelamatkan kita dari dosa dan kejahatan, memberikan kepada kita hidup dan identiti yang baru, saudara. Inilah pekerjaan Kristus yang mematikan manusia lama agar kita menjadi ciptaan baru. Marilah kita hidup setiap hari hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus yang telah selamatkan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa yang maha tinggi dan maha mulia. Ya Bapa, kami mengucap syukur ke atas kekayaan kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu yang telah menuntun kami kepada pertobatan dan menghidupkan kami sekalipun kami telah mati oleh kesalahan-kesalahan kami. Sememangnya kami diselamatkan hanya kerana kekayaan kasih karunia-Mu. Kami mau sentiasa mengingat panggilan keselamatan kami, mengingat selalu kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan. Biarlah ingatan ini akan membangkitkan dalam hati kami kesyukuran, pujian, penyembahan, dan penyerahan hidup kami sepenuhnya kepada Allah Bapa. Agar kami dapat hidup setia mengikut Yesus dan melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.